yaitu di tanggal 6 atau tanggal 6 menjelang tanggal 7 2022. Oke. Informasi yang saudara dapatkan itu hanya berdasarkan cerita atau ada bukti? Sebentar, saya jelaskan. Di sini persidangan kami membutuhkan bukti yang real. Betul. Pertanyaan saya, kalau itu hanya saudara mendengar, itu kita tidak bisa jadikan patokan. Tetapi apabila, oh ini loh Pak, ini buktinya. Mereka pertengkaran karena penyebabnya ini. Nah itu yang kami butuhkan di persidangan ini. Kami mendapatkan informasi itu yang mulia sifatnya rahasia. Oke, rahasia. Nah pertanyaan saya, apakah spesifik? Oh mereka bertengkar karena apa? Atau apa yang menyebabkan itu? Pertengkarannya informasinya karena wanita. Karena wanita, Iya. Oke. Terus apa kaitannya dengan perkara pembunuhan ini? Perkara ini kaitannya adalah bahwa diduga almarhum sebagai pemberi informasi kepada Ibu PC. Itu yang kami dapat. Almarhum pemberi informasi. Informasi Kepada, apa yang diberikan? Informasi bahwa si bapak ada wanitanya, kan begitu. Itu. Karena informasi kami dapat mereka ini sudah pisah rumah. Ibu PC tinggal di rumah Saguling, sementara bapak itu tinggal di Jalan Bangka, rumah Jalan Bangka. Oke. Ya, saudara kan juga sebagai pengacara, saudara tahu kalau ini bersifat anonim berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu. Tetapi setelah kami lihat semuanya fakta, artinya terjadi, kan begitu. Betul. Nah, kami membutuhkan spesifik, kira-kira apa yang saudara mungkin tahu tapi belum dimasukkan di dalam BAP. Seperti tadi kayak misalnya, oh Pak mereka secara spesifik mereka sudah pisah rumah. Betul. Apa dari keterangan itu? Ada lagi informasi yang mulia bahwa mereka ini ada bisnis judi online. Itu juga masuk berupa WhatsApp ke kami. Ya. Tapi orang yang memberi informasi ini tidak mau namanya dibongkar karena masih aktif di instansi mereka. Kemudian ada juga informasi mengenai tata niaga narkoba, ada mengenai judi, ada mengenai apa namanya itu mobil merek R, kan begitu. Jadi saudara saksi sebentar saya jelaskan. Kita fokus pada perkara yang tadi saudara sampaikan bahwa ini pembunuhan berencana. Iya. Ya. Ada kayak misalnya tadi saudara mengatakan, oh saya mendengar bahwa yang bersangkutan bertengkar di apa namanya itu. Itu yang kami mau tanya. Saudara tahu secara detail atau hanya berita sepotong-sepotong saja? Ada WhatsApp masuk ke kami yang mulia. Ya, tetapi kan orangnya minta dirahasiakan. Betul. Ya. Pertanyaan saya itu merupakan berita sepotong-sepotong atau bisa merangkaian yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menjadi persidangan ini membutuhkan bukti yang lebih konkret. Baik. Dan itu akan kami cari lagi. Nah makanya dari awal kami mau membutuhkan apa yang saudara ketahui. Jadi informasi yang mulia sifatnya informasi intelijen. Lalu kami telusuri kebenarannya. Misalnya contoh yang mulia. Tanggal 11 pasca almarhum meninggal ada perpindahan uang dari rekening almarhum ke rekening para terdakwa. Oke. Itu kami investigasi, kami bertemu dengan Kabar Reskrim, kami tanyakan, kami dapat informasi seperti ini. Lalu Kabar Reskrim membenarkan, oh ya benar, setelah dipanggil Dirtipidum dan Dirtipideksus dibenarkan. Jadi informasi-informasi ini kami dalami. Kita ngomongin satu-satu ya. Tadi kan di awal saudara menjelaskan bahwa ini pembunuhan berencana. Ya. Ya kan? Sekarang kita mau ngomong fokus. Setelah pada prosesnya untuk menuju skenario pertama menjadi skenario yang sekarang, ini kan butuh proses. Betul kan? Betul. Nah, pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan pada saat itu saja? Coba saudara terangkan. Jadi setiap kami dapat informasi, kami lakukan verifikasi. Contoh, informasi yang beredar dari pihak kepolisian dari Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Tetapi kami dapat informasi bahwa itu tidak betul. Bahwa almarhum tidak pergi PCR. Maka kami investigasi dan kami sampaikan kepada penyidik. Termasuk kepada para jenderalnya. Kami juga ada rapat. Ternyata benar setelah dilakukan verifikasi, Ferdy Sambo tidak pergi PCR. Kemudian Ferdy Sambo ada di rumah itu. Dan benar CCTV sudah dilucuti. Kemudian tentang keberadaan Apung dan AKP Irfan yang dari Subdit 4 ternyata benar. Jadi informasi-informasi yang kami terima ini kami verifikasi yang mulia dan mengandung kebenaran.
Oke. Ya. Sekarang saya kembali ke itu Ya. tadi. Saudara ketika mengetahui kapan terjadinya bahwa perpindahan rekening itu terjadi dari rekening almarhum diambil menjadi rekening kepindah ke orang lain. Kapan saudara mengetahui tepatnya? Bisa dijelaskan? Kami mendapat informasi itu setelah kami laporkan 18 Juli 2022 bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan rekening sebesar 200 juta. Lalu setelah itu kami menghadap ke Barreskrim. Oke, sebentar. Ya. Apakah saudara bisa menjelaskan rekening itu di bank apa dan atas apa namanya nomor rekeningnya? Ada 4 rekening yang mulia. Boleh ditunjukkan di persidangan ini? Mereka hanya menyebut banknya. Oh, hanya menyebut banknya. Ada di Bank BCA, ada di Bank BNI, begitu. Jadi dijelaskan banknya. Lalu untuk mengetahui benar apa tidak, kami bertemu dengan penyidik untuk didalami. Ternyata mereka sudah tahu. Tetapi saudara tidak secara spesifik. Kemudian yang mulia, setelah kami minta dilakukan investigasi oleh PPATK, ternyata PPATK juga mendalami dan melakukan pemblokiran yang mulia. Sudah diblokir salah satu rekening di Bank BNI cabang Cibinong. Dan keluarga telah mendapatkan berita acara pemblokiran itu. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ini dihadirkan sebagai bukti? Tidak. Oke. Satu lagi yang mulia. Di dalam potongan-potongan CCTV, kami melihat adegan almarhum pakai sendal di menit yang sama dan pakai sepatu di menit yang sama. Yaitu 15.49. Ternyata sendal dan sepatu itu ada yang kirim ke Sungai Bahar. Ada yang mengirim ke Sungai Bahar, yaitu petugas dari Mabes Polri. Maka saya tanya kepada penyidik ini kan gak terbuka semua yang mulia. Di mana sepatu dan sendal almarhum? Mereka tidak tahu. Lalu kenapa ini ada di Sungai Bahar? Dan saya periksa sendalnya itu di bawahnya itu ada darah. Begitu yang mulia. Jadi kok sengaja dimute meskipun katanya ini ada unsur pelecehan, tapi ingat ini juga ada unsur tuduhan kebohongan dan fitnahan kepada Yosua yang disiasati oleh polisi itu sendiri, jadi wajib terbuka. Baik audio dan visual ini adalah aib polisi yang harus dibuka secara umum kepada masyarakat supaya masyarakat bisa belajar dan mengerti bagaimana kepolisian negeri ini bekerja, itulah harapan publik.